Perhatikan gambar limbah industri berikut dan bagaimana asap yang keluar dari corong-corong di pabrik-pabrik. Halo semuanya, jumpa lagi dalam MBC Channel. Hari ini kita akan belajar tentang pencemaran lingkungan, khususnya tentang pencemaran air. Kita mulai ya. Manusia mendirikan pabrik-pabrik untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Munculnya pabrik-pabrik menghasilkan asap dan limbah buangan yang dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan. Hari ini kita akan belajar tentang pencemaran air. Apa saja yang akan kita pelajari dalam video ini? Yang pertama, apa itu pencemaran air? Yang kedua, faktor-faktor penyebab pencemaran air. Yang ketiga, dampak pencemaran air. Dan yang terakhir, bagaimana cara menanggulangi pencemaran air. Semoga video ini bisa memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang poin-poin ini. Selamat menyaksikan. Definisi pencemaran. Pencemaran lingkungan merupakan segala sesuatu baik berupa bahan-bahan fisika maupun kimia yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Selain aktivitas manusia, pencemaran lingkungan dapat terjadi karena faktor alam, misalnya gunung meletus. Zat yang dapat mencemari lingkungan disebut polutan. Polutan dapat berupa zat kimia, debu, suara, radiasi, atau panas yang masuk ke dalam lingkungan. Manusia tak dapat mencegah pencemaran oleh faktor alam, tetapi manusia dapat mencegah pencemaran oleh aktivitasnya sendiri. Misalnya, mengendalikan limbah rumah tangga. Ini dapat kita lakukan di lingkungan kita masing-masing. Pencemaran air. Manusia membutuhkan air bersih. Salah satu ciri air bersih adalah tidak tercemar. Air dikatakan tercemar apabila air itu sudah berubah, baik berupa warna, bau, maupun rasanya. Pencemaran air adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air yang mengakibatkan kualitas air menurun. Pencemaran air dapat terjadi pada sumber mata air, sumur, sungai, rawa-rawa, danau, dan laut. Faktor penyebab pencemaran air. Yang pertama, limbah industri. Jenis limbah industri berupa limbah organik yang bau seperti limbah pabrik tekstil atau pabrik kertas. Selain itu, limbah anorganik berupa cairan panas, berbuih dan berwarna, mengandung belerang dan berbau menyengat. Limbah industri berupa logam berat pun sering dialirkan ke sungai sehingga sungai tercemar. Ini miris ya. Jenis logam berat itu antara lain raksa, timbal, dan kadmium, di mana ketiganya sangat berbahaya bagi manusia apabila mengkonsumsinya. Faktor penyebab yang kedua, yaitu limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga merupakan limbah yang berasal dari hasil samping kegiatan perumahan, seperti kulit buah sayuran, sisa makanan, kertas, kayu, daun, besi, aluminium, plastik, kaca, kaleng bekas cat, dan minyak wangi. Banyak sekali kita yang tidak paham sehingga membuang sampah rumah tangga sembarangan. Faktor penyebab pencemaran air yang ketiga, limbah pertanian. Berasal dari fertilizer sebagai pestisida yang digunakan secara berlebihan. Penggunaan pupuk dan bahan kimia seperti herbisida dan insektisida juga sering menyebabkan pencemaran air. Apa dampak pencemaran air? Dampaknya yang pertama, penurunan kualitas lingkungan. Misalnya pembuangan limbah organik yang menyuburkan tanaman perairan sehingga menghambat masuknya cahaya matahari ke dalam air. Akibatnya, kandungan oksigen terlarut berkurang sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem di dalamnya. Dampak yang kedua, gangguan kesehatan.
Air limbah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan penyakit. Air limbah juga bisa digunakan sebagai sarang nyamuk dan lalat yang dapat membawa atau sebagai vektor penyakit. Ini sangat berbahaya. Dampak pencemaran lingkungan yang ketiga, pemekatan hayati. Apabila suatu perairan tercemar oleh bahan beracun, maka bahan beracun tersebut akan masuk ke dalam tubuh alga. Hewan-hewan kecil, zooplankton, akan memakan alga tersebut. Kemudian zooplankton akan dimakan oleh ikan-ikan kecil. Selanjutnya, ikan-ikan kecil akan dimakan oleh ikan-ikan besar, dan apabila ikan-ikan besar ditangkap oleh manusia dan dimakan, maka racun akan masuk ke dalam tubuh manusia. Bagaimana tubuh manusia jika sering memakan ikan yang beracun? Ini dampak buruk dari pencemaran air. Dampak yang keempat, mengganggu pemandangan. Kadang-kadang polutan tidak mengganggu kesehatan, tetapi mengganggu pemandangan. Misalnya air yang tercemar tidak mengandung bau, tetapi perubahan warna air mengganggu pemandangan. Dan ini seringkali kita jumpai di lingkungan sekitar kita. Bagaimana cara penanggulangan pencemaran air? Yang pertama, pembuatan kolam stabilisasi. Dalam kolam stabilisasi, air limbah diolah secara alamiah untuk menetralisasi zat-zat pencemar sebelum air limbah dialirkan ke sungai. 2. Pembuatan IPAL atau instalasi pembuangan air limbah. Pengolahan ini dilakukan melalui 3 tahap, yaitu pengolahan tahap pertama, pengolahan tahap kedua, dan pengolahan lanjutan. Tahap pertama dilakukan untuk memisahkan zat cair dari zat padat. Tahap kedua dilakukan untuk menstabilisasikan zat organik dalam limbah. Dan tahap yang terakhir memusnahkan organisme patogen. Cara penanggulangan yang ketiga yaitu pengelolaan ekskreta. Ekskreta banyak terkandung dalam limbah rumah tangga yang mengandung bakteri patogen penyebab penyakit. Pengelolaan ekskreta dapat dilakukan dengan menampung dan mengolahnya pada jamban atau septic tank. Pengelolaan ekskreta dalam septic tank dapat diolah secara anaerobik menjadi biogas yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber gas dalam rumah tangga. Bagian yang terakhir, cara menangani limbah padat dan cair. Ada 4 cara. Yang pertama, recycle atau pendaur ulangan. Proses recycle, misalnya untuk sampah yang terurai, bisa dijadikan sebagai kompos. Cara yang kedua, reuse atau penggunaan ulang. Biasanya dilakukan untuk sampah yang tidak dapat terurai, misalnya botol bekas sirup bisa digunakan untuk menyimpan air minum. Cara yang ketiga, reduce atau pengurangan bahan, penghematan, membawa tas dari rumah saat berbelanja di pasar sehingga tidak perlu meminta plastik saat membeli barang. Yang terakhir, repair atau pemeliharaan. Contohnya membuang sampah tidak sembarangan, terutama tidak membuang sampah di perairan. Saya kira cukup. Terima kasih banyak sudah menonton Media Belajar Channel. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam satu hati.